Sahabat penyiaran, kembali kita di KPID Kalbar Podcast pada Bincang Penyiaran. Sore ini bersama saya di sini hadir khusus spesial tamu kita dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau bersama Pak Mario Abdullah Khair SH. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Sis Tessa ya. Iya, Sis Tessa. Bagaimana perjalanan hari ini? Perjalanan menyenangkan. Menyenangkan ya, Pak. Menyenangkan, soal cuaca sama lebih kurang dengan Pekanbaru. Sama kita panas ya Pak ya? Panas. Yang paling penting di sini adem saat diskusinya. Baik Pak, Bapak kebetulan sebagai Wakil Ketua KPID. Iya benar. Kepulauan Provinsi Riau Riau. ya Pak ya? Provinsi Riau. Baik. Terima kasih Pak, saya ucapkan selamat datang kembali di KPID Kalimantan Barat. Ya. Dan juga bersama saya juga di sini kami menghadirkan juga sebagai tuan rumahnya istilahnya kita bersama Pak MYI Dedi Malik ST. Selamat sore juga Pak. Selamat sore Sis Tessa, selamat sore, selamat datang di Bumi Katulistiwa Bro Mario. Terima kasih Bro Ketua Dedi ya. Ya. Ya, beliau sebagai Ketua KPID Provinsi Kalimantan Barat. Baik. Nah sore ini kita berbicara bersama, kita ingin saling membagi ya Pak ya, sharing-sharing, sharing-sharing dengan tema kita sore ini, semangat membangun penyiaran daerah bersama KPID Kalbar dan KPID Riau. Jadi dari judulnya kita sudah tahu nih sepertinya apa-apa nih yang akan dibicarakan nih kan. Nah mungkin untuk pertamanya saya akan ke Pak Mario. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak, mungkin bisa bercerita dan sharing kepada kami di KPID Kalbar ini bagaimana kondisi dan situasi lembaga penyiaran di KPID Riau. Mungkin bisa bercerita. Baik Pak. Ya baik, terima kasih Sis Tessa ya. Pertama saya ingin menyapa ya masyarakat Provinsi Kalimantan Barat ya. Selamat sore ya semuanya, dimanapun berada yang menyaksikan diskusi kami di sini lewat podcast KPI daerah Kalimantan Barat ya. Jadi KPI daerah Riau yang menyadari perannya, kehadiran kita sebagai lembaga negara independen, lembaga negara non struktural diamanahkan membantu tugas negara dan pemerintah. Sudah barang tentu sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu yang kita jalankan ya. Kita jalankan dengan tegak lurus agar kewenangan, tugas pokok, fungsi tupoksi kita sebagai anggota KPI, kelembagaan kita membantu negara dan pemerintah bisa tercapai. Per hari ini kita sepanjang kurun waktu ya sejak periode kita sekarang sistem itu periode 2021-2024 jadi 7 bulan lagi kita berakhir ya, tapi kita di kurun waktu ini tahun ketiga kita berjalan sudah menjalankan sejumlah kegiatan ya, termasuk juga ya kalau di dalam PKP di kelembagaan ya nomor 1 tahun 2014 sambil kita menunggu yang sudah diharmonisasi turun ke kita ya, termasuk juga selain kegiatan-kegiatan program yang mungkin juga dilakukan oleh teman-teman KPI di provinsi lain ya, literasi, sekolah atau kursus P3SPS ya. Kemudian 2 tahun yang lalu kita menyelenggarakan KPI World ya, atau anugerah KPI daerah ya. Juga kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengawasan validitas perizinan dan konten siaran yang ke lembaga penyiaran LPP maupun LPS. Nah selain itu kita 3 bidang ya, bidang Riau sama juga di seluruh Indonesia, ada bidang kelembagaan, bidang pengawasan isi siaran, dan bidang kalau di masa lalu PS2P sekarang PKSP. Nah artinya lantas apa? 3 bidang ini kalau tidak bisa dijalankan atau tegak sendiri berjalan sendiri, tentu akan membuat ketimpangan ya. Ya kelembagaan apa yang sudah kita lakukan, kita menjaga hubungan kemitraan kita dengan para stakeholder, para pengambil kebijakan ya, terutama yang terkait
dengan eksistensi kegiatan kita, ya mulai dari ya tentu saja legislatif ya karena dari sana kita lahir, kemudian kalau pemerintah provinsi karena di sana payung hukum kita terbit, ya, dan kemudian dengan Diskominfo, ya Diskominfo itu merupakan mitra kerja OPD, organisasi perangkat daerah yang perpanjangan tangan dari gubernur ya di eksekutif, dan tentu saja BPKD dan institusi lain. Nah itu dalam rangka agar KPI Riau itu bisa menjalankan perannya secara maksimal. Nah secara maksimal dalam rangka termasuk juga kita punya tugas berat nih. Tugas berat kita apa? Termasuk juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah saya hadir ke Kalbar ini nih karena ada persamaan. Nah persamaannya apa? Provinsi Riau dan Kalimantan Barat itu berada di kawasan perbatasan. Ya sama itu ya. Nah perbatasan ya. Di sini kalau nama daerah itu kayak Sambas, Entikong itu sangat populer sampai ke sana. Ya. Orang cerita tahunya apa? Oh ini mau cari kerja nih ke luar negeri, ke Malaysia lewat Entikong, ya kan? Nah kemudian, nah padahal sebenarnya kita bisa ambil peran. Orang bertanya kepada saya, kenapa Bung Mario kunjungan kerja perjalanan dinas tuh ke Kalimantan Barat? Orang lupa. Ya ada persamaan. Nah di sana ada perbatasan, ada 2 daerah, tiga wilayah ya. Kepulauan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Ya kan? Di sana sekarang lewat Dumai, lewat jalur laut perairan sudah sampai, kurang dari 2 jam sudah sampai sekarang di Malaysia sekarang. Nah itu artinya apa? Saya juga punya pesan, saya minta dukungan secara moral. Bagaimana nanti kita ini mau Rakornas sebentar lagi kalau tidak ada aral melintang di akhir Juni 2024. Nah tentu ini seharusnya menjadi satu perhatian khusus juga soal penyiaran di wilayah perbatasan, ya kan? Nah artinya apa? Supaya harapan-harapan amanah undang-undang ke kita bisa ikut andil. Kita kan ini perwakilan masyarakat di bidang penyiaran, punya tugas juga ikut membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah artinya kalau ini tidak diperhatikan seperti di sana, ya seperti di tempat kita di Provinsi Riau, ya kita di satu sisi harapan banyak pihak itu sangat besar kepada KPI daerah, ya kan? Tapi di negara tetangga makin kita ini kan gempuran-gempuran siaran dari negara luar tuh makin dahsyat, ya kan? Meskipun kita sudah sering mengundang banyak pihak, tentu kita mau mengundang semua orang tentu tidak mungkin. Ya tentu instrumen-instrumen yang memiliki bisa mewakili elemen lah. Jadi kira-kira seperti itu kondisi di Riau sekarang. Berarti saya bisa kita informasikan di Kalbar. Begitu ya, berarti memang terjadi kalau sudah seperti yang dipaparkan oleh Pak Mario tadi, ya kemiripan tadi kan. Mirip, misalnya orang menonton di daerah perbatasan kepada negara tetangga ya. Benar. Karena jalur darat lebih dekat, betul. Secara jalur laut sama gitu Pak ya. Ya. Baik. Kita mungkin silakan juga dari Pak Dedi menanggapi bagaimana sendiri dengan Kalbar. Apakah untuk kondisi dan situasi lembaga penyiaran di Kalbar samakah dengan Riau atau bagaimana untuk karakteristik kita di Kalbar? Baik, terima kasih Sis Tessa. Pertama-tama selaku tuan rumah tentunya saya mengucapkan selamat datang dulu kepada beliau ini wakil ketua KPID Riau sekaligus anggota bidang pengawasan di siaran. Ya, senang sekali bro. Kita sama-sama daerah perbatasan. Ya. Dulu di periode sebelumnya, zamannya bro Mas Agung. Ya. Saya pernah bincang-bincang karena Mas Agung beberapa kali ke Kalbar. Saya sering bilang gini, tolong dong kalau kita bahas tentang perbatasan, yang diomongkan itu memang daerah-daerah yang benar-benar memiliki perbatasan. Sepakat. Nah, itu kan. Salah satunya bukan iri ya, tapi Kalimantan Barat tidak pernah diajak terlibat di dalam KPI pusat saat membahas perbatasan. Bagaimana kita di satu sisi mengajak bahwa NKRI harga mati. Kita membuat semangat patriotisme. Bagaimana kita mengelolanya, kita tidak pernah membicarakannya dengan benar. Betul. Kita tidak punya strateginya. Harus kita ingat bahwa di Kalbar itu perbatasannya luas sekali. Jadi sepanjang perbatasan itu terjadi namanya area blank spot. Sementara disrupsi atau gempuran dari tetangga sebelah, negara sebelah itu, seluruh siarannya dengan berbagai bahasa.
Ya, ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin ada. Nah, masyarakat hanya dapat satu pilihan, otomatis mereka mendengarkan. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Bagaimana mengatasi pertama blank spot area. Yang kedua juga Kalbar pernah menyuarakan dibentuknya komunitas-komunitas lokal, termasuk radio komunitas. Makanya pernah tahun kurang lebih 2 tahun sebelum ini ada kerjasama dengan Kodam, membentuk satu radio komunitas di daerah perbatasan yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat supaya mereka tahu juga informasi dari sisi Indonesia, baik itu edukasi, literasi maupun kebijakan. Terkait dengan lembaga penyiaran yang ada di Kalbar, total jumlah lembaga penyiaran yang ada di Kalbar sekitar 73-an ya. Itu menyebar di seluruh kabupaten kota, yang bahkan yang terbaru ini kita masih mencoba membantu untuk pembentukan LPPL. Lembaga penyiaran publik lokal, salah satunya di Ketapang ya Sis ya. Kita ada membantu untuk menguatkan ya. Mendorong karena sudah ada di Landak, sudah ada juga di Singkawang ya. Ya, Sanggau juga. Jadi kita mendorong, disitulah fungsi regulator penyiaran kita KPID bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, karena kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Bekerja sama juga dengan pihak-pihak yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga penyiaran. Apa yang ingin kita tujukan di situ yaitu memberikan pencerdasan, memberikan informasi yang siaran yang sehat dan berkualitas, sehingga masyarakat di situ bukan cuma mendapatkan patriotisme atau cinta tanah air, tapi dia juga memperoleh informasi-informasi yang penting dan relevan bagi kehidupannya. Ya, kurang lebih seperti itu kondisi yang ada di Kalbar. Kalau di Kalbar ini termasuk komplit Sis Tessa, karena radio ada, televisi ada, televisi komunitas juga ada. Ya, jadi yang masih menjadi tantangan justru di radio, karena radio ini dengan adanya disrupsi media baru, dia harus bisa bertransformasi lagi ke berbagai multi platform sehingga dia bisa bersaing. Dia butuh kreativitas dan inovasi. Disitulah peran kita sebagai regulator, selain membina, mendorong, mengawasi, juga melakukan sinergisitas untuk menguatkan penyiaran di daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Demikian. Baik, itu tadi penjabaran dari KPID Kalbar dari Pak Dedi. Mungkin untuk berikutnya kita kembali lagi kepada Pak Mario. Untuk pertanyaan saya, kita ingin tahu nih di KPID Kalbar, kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh KPID Kepulauan Riau, kepada KPID Riau, Provinsi Riau, maaf. Untuk program kerjanya apa saja atau apa aja yang sedang berlangsung, mungkin seperti itu bisa. Jadi perlu kami informasikan ya kepada teman-teman yang mungkin meskipun ada yang lebih kurang mirip ya nanti, tapi yang jelas ini yang sudah berjalan ya, berjalan itu dan yang akan sekarang di proses persiapan yang sudah berjalan itu ada Coffee Morning. Kemarin itu Coffee Morning kita gelar menyongsong pencoblosan pemilu 2024. Ya kan, ini perlu diketahui juga ya. Jadi di situ kita mengundang ya teman-teman lembaga penyiaran, kemudian teman-teman media, unsur kampus juga kita undang. Nah, kemudian itu sebelum pemilu. Nah, sekarang apa nih? Kita mau masuk pilkada lagi di November, tapi tahapannya Agustus pilkada. Nah, tapi selain pilkada, Coffee Morning juga kita agendakan. Nah, tapi dalam waktu dekat di bulan ini, kita jadi tuan rumah nih, ditunjuk KPI Pusat. Ya, kalau menjalankan kegiatan ya, radio akademik di tanggal 29/9/30. Nah, harusnya itu kemarin sudah berlangsung, tapi kita mundurkan karena juga Rakornas harusnya kan kemarin Mei, tiba-tiba kita kan juga belakangan dapat informasi mundur ke Juni. Ya, nah, dari pusat ya. Nanti setelah ini kita lanjut terus nih, karena sisa tinggal 7 bulan lagi, memang kita harus kita gesa ini memang kita maksimalkan, juga kita optimalkan. Ya, setelah nanti pelaksanaan radio akademik, lanjut nanti di awal Juni. Di awal Juni
coffee morning. Nah kemudian nanti setelah itu literasi kebetulan itu PIC-nya nanti ya koordinator ya penyelenggara itu saya nanti literasi itu. Nah literasi ini nih, kayaknya menarik nanti besok nih. Menarik karena topiknya yang saya angkat kira-kira polemik RUU penyiaran, ya di tengah kontroversi peliputan jurnalisme investigasi. Nah itu kan, nah ini kan itu kalau sekedar misalnya soal informasi hoax soal ini itu sudah sering kita di situ. Nah harusnya juga KPI kita berpikir itu, KPI juga melihat apa yang sekarang diperbincangkan oleh publik sekarang. Jangan lari. Jadi kalau misalnya kita setiap kegiatan soal saring sebelum sharing, masa tiap tahun kita terus saring sebelum sharing ya kan? Nah, jadi artinya ini kan saya minta seperti itu, saya minta ini diskusinya terkait soal dalam tanda petik polemik RUU penyiaran. Yang meskipun sekarang yang apa itu kan teman-teman dari media nih soal jurnalisme investigatif. Nah sebenarnya kita juga kan harusnya was-was juga. Sebenarnya kalau menurut saya itu harus sadar juga kalau nanti kalau di dalam itu ya, kenapa saya baca tadi pagi juga lihat podcastnya Pak Winarbada. Pak Winarbada ini dulu pernah jadi tim 10 penyempurnaan RUU sebelumnya. Winarbada mantan Sekjen PBI, tim 10. Jadi artinya di situ disebut tadi pagi saya baca, saya lihat podcast itu ada di situ soal ini ya, soal tokoh atau yang punya nama populer tidak boleh diliput gitu loh. Ada di situ bagian dari yang masuk dalam konsep itu yang sekarang menjadi apa oleh teman-teman pers itu kan, artinya itu yang akan kita bedah, kita angkat soal polemik RUU penyiaran. Nah setelah itu lanjut lagi, kita maraton terus. Lanjut setelah itu kita ada sekolah atau kursus P3 SPS dan nanti diharapkan jika tidak ada kendala, kita tutup program periode 2021 ini yang tinggal sisa bukan 7 bulan nih, sudah masuk di Mei ini, tinggal sisa 6 bulan lagi, 6 bulan sekian hari ya. Itu dengan penyelenggaraan KPI Dewan atau anugerah KPI daerah ya. Jadi kalau konsepnya itu wacananya kalau selama ini terlalu formal sering kita selenggarakan di di gubernuran, di gedung daerah, mungkin nih melibatkan publik lah di pusat keramaian nih, di mall, di mana itu konsepnya itu seperti itu. Kenapa? Kita harus jujur, kita termasuk lembaga non struktural atau lembaga negara di gugus tugas pemilu yang popularitas kita kalah dengan tetangga sebelah. Tapi itu tadi kita nggak perlu kecil hati karena kita nggak punya perangkat sampai ke bawah. Konstituen kita yang memang itu gitu kan. Nah, artinya ini bagian dari juga kita di Riau ingin memperlihatkan bahwa kita ini ada. Ya artinya kan meskipun itu juga sarana kita komunikasi, kadang-kadang kan banyak nih pertanyaan. Kalau ada misalnya konten-konten negatif muncul di media baru, di YouTube, di TikTok, di mana orang datang ke KPI, ke KPI Riau. Ya kan, tapi kan nggak boleh kita tolak. Betul. Tetap kita terima, baru kita sampaikan bahwa ini belum ranah kami. Ya kan, kalau nanti ada perintah ini menjadi ranah kami, baru bisa. Gimana seluruhnya kita kasih tahu nih ke Bareskrim, ke Polri, ke sana kan, ke Kementerian Kominfo. Nah, kemudian soal apa? Kita dalam rangka sukses pemilu mendukung ya tindak lanjut dari MOU di Medan tanggal 9 Februari 2023 pembentukan gugus tugas, kita bentuk Pokja. Tapi syukur alhamdulillah ya, selama pembentukan Pokja itu kemarin itu nggak ada pengaduan. Nah nggak ada pengaduan, jadi secara umum kita berharap bukan kita ngilang, syukur alhamdulillah pengaduan nggak ada, bukan seperti itu, ya kan? Jadi gitu sis. Sepertinya semakin menarik ini ya. Kita banyak program-program kerja yang menarik yang juga sedikit samalah dengan KPI Kalbar ya Pak Didi ya. Tapi mungkin kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda sebentar. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasangkan perangkat set-top box pada TV analog dan juga perbedaan antara TV analog dengan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat set-top box tersebut.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan TV analog terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa hasil yang ditampilkan oleh TV analog. Ini adalah salah satu tampilan siaran pada stasiun TV swasta yang berpancar di daerah Surabaya. Dapat dilihat, hasilnya tidak jelas dan berbayang. Selanjutnya, untuk merubah ke siaran TV digital yaitu dengan menyambungkan perangkat set-top box ke TV analog. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita pindahkan kabel antena dari TV ke set-top box. Lalu, langkah berikutnya, menyambungkan kabel HDMI dari TV ke set-top box. Untuk TV yang tidak support kabel HDMI, dapat menggunakan kabel berjenis AV. Lalu, kita nyalakan TV, kita pilih setting dan pilih menu HDMI. Untuk yang tidak support HDMI, dapat memilih menu AV. Lalu, set-top box akan terinstall. Setelah TV nyala, kita cari channel yang sama dengan yang tadi di awal. Dapat dilihat, ini adalah perbandingan antara TV analog dan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat yang bernama set-top box. Hasilnya lebih jelas dan tidak berbayang lagi. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bapak udah betulkan ke TV ini? Ini lagi Bapak betulkan. Sekarang kan dah siaran TV digital, makanya Bapak beli set-top box. Kan bersih gambarnya, jernih suaranya. Apa ceweknya itu ya Pak ya? Laki-lakinya itu garang benar. Apa yang ditonton dua beranak nih? Kita nonton sama-sama, Mak. Dah, Bapak nih ya, siaran ini tak bagus. Dah, sekarang kita ganti dengan siaran yang sehat dan bermanfaat ya. Iya Maya, bagus kami nonton ini ya. Jika temukan tayangan yang tidak pantas, laporkan. Kembali lagi kita di
KPID Kalbar Podcast, bincang penyiaran di sini. Sahabat penyiaran, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Mario, dari Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau. Nah, mungkin kita bisa melanjutkan kembali. Pak Mario mungkin bisa bercerita kembali tentang program-program apa saja yang sedang berlangsung di KPID Provinsi Riau. Baik, Sis. Jadi selain yang saya sampaikan, ya program yang sudah teragenda, tapi kan secara personal peran kita sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia kan mengawasi ini. Ya, mengawasi ini rutin kita lakukan. Ya kan? Termasuk saya sekarang kalau di sini saya koordinasi. Ya. Bapak koordinasi ini kan lebih kepada personal, tapi ini kan sebenarnya dalam rangka juga program KPI daerah Riau. Ya kan? Nah, ini untuk kegiatan kunjungan kerja sinergisitas lewat rapat koordinasi dengan KPI Kalbar. Ya. Nah, di sana apa yang kita lakukan juga? Ya, jadi teman-teman itu ya di 6 bulan semester pertama, 6 bulan pertama ini juga menjalankan tugas rutin. Ya. Tapi itu sudah teragenda tuh yang saya paparkan tadi soal lobby morning, literasi, khusus untuk sekolah P3 SPS, kemudian radio akademik, ya kita dipercaya oleh KPI pusat, ya nanti kita tutup lagi dengan insya Allah KPD Award atau anugerah KPI daerah, ya daerah Riau. Nah, itu dalam rangka penguatan kelembagaan, semuanya itu, ya apapun program-program itu semuanya dalam rangka penguatan kelembagaan. Nah, contoh kita sekarang juga kalau dalam kunjungan kerja ke dalam wilayah Provinsi Riau, ya selain kita bertugas untuk ya melakukan validitas perizinan, ya bisa validitas perizinan, juga bisa pengawasan isi siaran, bisa sinergisitas. Nah sekarang ini justru kita upayakan dalam rangka kita membantu lembaga penyiaran. Apa yang kita lakukan? Jadi sekarang kita selain melakukan pengawasan di soal perizinan, dokumennya masih berlaku atau tidak, siarannya gimana, kontennya, tapi kita juga upayakan sehingga sekarang ke lembaga negara yang lain sama pemerintah kabupaten kota setempat. Misalnya kita singgah ke KPU, kita singgah ke Bawaslu, kita singgah ke Dinas Kominfo. Apa pesan kita? Ya, karena ini juga dalam pertemuan dalam coffee morning terdahulu, teman-teman lembaga penyiaran minta ini disampaikan. Pak, kami lama-lama mungkin LP kami bisa mati, terutama radio. Bisa mati. Kue iklan kami susah dapat, sementara bioproduksi jalan terus. Ya kan? Ini yang kita sampaikan. Sobat KPU, sobat Bawaslu, Bapak Diskominfo, ya. Tolong ini teman-teman gimana caranya sampaikan kepada KPU pusat, karena kan biasanya KPU daerah sedikit-sedikit regulasinya nggak ada dari pusat. Ya kan? KPU pusat tolong sampaikan. Kan tinggal ngomong supaya ini tolong diperhatikan. Kan ada lembaga penyiaran LPP sama LPS kan, radio, juga televisi, kan bisa untuk sosialisasi, iklan juga kan, atau tolong itu dibagi. Jadi ada upaya kita. Nah ini kita sampaikan dalam tanda curhatnya dari lembaga penyiaran, kita sampaikan. Sekarang kita dapat tugas itu, nggak lagi kita hanya ke lembaga penyiaran, tapi juga kita singgah nih ke KPU, ke Bawaslu, Diskominfo. Nah Diskominfo kita bilang apa? Kalau di sana kita bilang, sobat tolong kue dalam tanda kutip, kue untuk sosialisasi pilkada ini tolong juga dong dibagi. Radio kan nggak banyak di setiap kabupaten kota itu, nggak banyak. Yang paling banyak kan di Kota Pekanbaru, ya kan? Bagi juga ke sana, ya bagi juga. Nah kepada Diskominfo bahasa kita apa? Teman-teman radio itu yang punya konten berita, tolong Pak dianggarkan bagaimana Bapak kerjasama dengan cetak, televisi, media online, juga kerjasama juga dengan radio. Dia punya konten berita juga, gitu kan? Nah artinya kan kita mendorong, kita juga menjalankan itu. Karena apa? Kalau itu nggak kita lakukan, kita nggak punya konstituen, mungkin lama-lama KPI ini bisa bubar juga. Konstituen kita mana? Apa mau kita lakukan? Kalau untuk urusan mencerdaskan hidup bangsa diserahkan orang kepada sekolah nanti, kepada perguruan tinggi, bukan kepada KPI. Ya kan? Inilah. Nah makanya saya di mana-mana kita pesan-pesan kita itu dalam tanda petik kampanye, gimana kita caranya juga memberikan semangat, tapi juga jangan bilang, masa tiap hari orang mau dipelototi. Kita kan fungsi kita nggak fungsi menindak macam lembaga negara yang lain gitu kan. Nah, tapi juga
bagaimana kita dampingi gitu kan. Kerjasama Nah, itu lembaga penyiaran antara lembaga kalau nanti penyiaran tanya, dan KPID. jadi nggak berulang-ulang terus curhatan, keluhan dari teman-teman LP. Yang paling penting kita sudah tekankan kepada teman-teman lembaga penyiaran, lembaga negara yang lain, pada Diskominfo, kepada Pemda. Nah, makanya sekarang juga radio kan bikin konten berita juga, supaya ada pintu masuknya juga. Kalau dia kan lucu, dia nggak ada konten berita, ngajukan kerjasama soal penyebarluasan informasi dengan Pemkab, dengan Pemprov, kan nggak nyambung juga. Nah, makanya dimasukkan. Nah, saya pikir itulah upaya supaya kita juga bisa tumbuh lembaga penyiaran ini. Di satu sisi kita mengawasi mereka, tapi jangan juga mereka ada keluhan nggak kita sampaikan. Itu sekali lagi saya katakan, kalau nanti lembaga penyiaran tidak ada, konstituen kita mana? Nah, kira-kira seperti itu. Gitu sis. Begitu ya Pak ya, berarti memang kalau dilihat artinya KPID Provinsi Riau sangat bekerja sama lah dengan lembaga penyiaran dan juga mungkin sebagai penyambung ya untuk ke pemerintah setempat ya. Kita sampaikan. Oke, seperti itu. Tapi mungkin bisa kita tegaskan kembali Pak ya. Artinya untuk KPID Kepulauan Riau, saya selalu agak beda nih Pak ya. KPID Provinsi Riau itu beribu kotanya untuk daerah untuk kantornya di Pekanbaru Pak ya? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru ya. Artinya kalau kita di sini KPID Kalbar, beribu kotanya di Pontianak untuk kantornya. Baik, itu mungkin itu. Baik Pak Mario, terima kasih untuk penjelasan tentang program-program kerja. Sangat menarik dan saya rasa itu ada beberapa hal yang sama yang dilakukan oleh KPID Kalbar. Sekarang kita kembali kepada Pak Dedi. Siap. Ini saya ingin menanyakan tentang yang sudah berlalu kemarin. Mau menanyakan tentang bagaimana pengawasan penyiaran pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres di awal tahun kemarin. Apa saja yang sudah dilakukan oleh lebih fokus ya. Lebih fokus. Jadi saya tidak membahas program-program yang lainnya. Pertama-tama memang fungsi kita adalah sebagai regulator selain mengawasi kan membina ya. Jadi yang pertama-tama tentunya KPID Kalbar itu menyegarkan kembali, merefresh bahwa ada guidance untuk melakukan penyiaran yang sehat, yaitu P3SPS berdasarkan amanah undang-undang kan. Jadi yang pasti kita mensosialisasikannya karena lembaga penyiaran pasti tahu. Untuk itu langkah-langkah awal itu kita dari KPID Kalbar melakukan BIMTEK, bimbingan teknis bagaimana baik dari sisi pengawasannya, artinya dari pihak kita regulator bagaimana kita mengawasinya, juga dari pihak lembaga penyiaran bagaimana membuat informasi berita yang sehat, berkualitas dan mengedukasi masyarakat. Narasumbernya kita ada kolaborasi dengan KPI pusat ya, kebetulan itu di bidangnya SIS sendiri ya, pengawasan isi siaran. Jadi itu langkah-langkah awal. Setelah itu, untuk menindaklanjuti, di pusat sendiri ada namanya surat keputusan bersama, ada terbentuk gugus tugas, ada 4 lembaga kalau di pusat, KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawasnya, KPI sebagai regulator dari penyiaran, dan Dewan Pers sebagai regulator media cetak. Tetapi kalau untuk di provinsi itu tripartit, betul ya bro ya? Karena Dewan Pers tidak ada di sini. Jadi menindaklanjuti itu di daerah, khususnya di Kalbar sendiri kita ada namanya Pokja ya, sis ya betul ya, kelompok kerja untuk pengawasan penyiaran. Di situ melibatkan bukan hanya KPID sendiri, tetapi berbagai unsur terkait, termasuk kita mengakomodir kemungkinan potensi dari disrupsi media baru. Makanya di situ ada Polda juga, ada penggerak media baru. Admin kalau yang di Kalbar ini bro, biar bro tahu juga ada media-media baru yang lumayan besar seperti Pontianak Informasi, ada beberapa yang lainnya. Itu kita ajak juga sehingga sifatnya selain ada penyebarluasan, pembinaan juga kolaboratif. Karena tugas pengawasan bukan melulu melekat pada KPID, bahkan masyarakat sendiri berhak dan punya kemampuan untuk mengawasi penyiaran. Makanya diberikan ruang pengawasan internal dari KPI, pengawasan eksternal dari masyarakat melalui forum media pengaduan, di mana KPI Kalbar sendiri memberikan semua multiplatform bro. Jadi mulai dari WA sampai dia datang ke sini, mau email, mau IG, semua ada kita beri.
Dan itu kita tindak lanjuti dengan diadakannya literasi dan sosialisasi. Seperti Sis Tessa tahu, kita ada melakukan KPID Goes to School, KPID Goes to Campus, Goes to Tim Penggerak PKK, bahkan di Care Free Day, dan bahkan kita melakukan MOU dengan beberapa mitra terkait. Nah, dari hasil pengamatan Pokja yang berlaku pada saat pemilu kemarin, kita belum menuju pemilu kada ya. Memang secara umum overall untuk lembaga penyiaran khususnya media elektronik, TV dan radio, pelanggarannya itu sangat minim sekali. Kalaupun ada mungkin hanya di penampilan atau khususnya di live ya, di live talk show yang live kadang-kadang ini kembali kita selalu mengingatkan yang punya peran dalam live itu adalah host. Dia harus bisa membatasi si narasumber saat mau melenceng, saat mau membuat framing dan sebagainya. Dia harus kembali ke tema utama. Nah, kita selalu memberikan pemahaman. Jadi minim. Cuman yang banyak biasanya justru di media baru. Makanya kita perlu kolaborasi. Kenapa? Karena media baru belum masuk dalam domain pengawasan kita. Itu kenapa harus ada revisi. Pilihannya dua. Dibuat undang-undang untuk pengawasan media baru sendiri atau direvisi aturan yang sudah ada. Apakah itu undang-undang penyiaran atau undang-undang pers. Jadi demikian. Untuk di Kalbar sendiri kita melakukan pembinaan ke lembaga penyiaran, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, sekaligus juga langkah-langkah sinergi dan kolaboratif. Itu untuk pengawasan yang sudah untuk dilakukan pengawasan ya? puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini efektif. Hanya satu yang kita masih belum optimal, bahwa peran masyarakat juga kita harapkan, pengaduan, peran serta aktif, respon dan kritik saran itu penting. Jadi kalau diam, tidak ada pengaduan bukan berarti ideal. Bisa dua hal, bisa kondisinya sangat baik, atau mungkin sosialisasi atau masyarakatnya sendiri belum mengerti atau belum tahu di mana perannya untuk mengawasi penyiaran. Itu tugas KPI juga selaku regulator, juga tugas teman-teman lembaga penyiaran karena mereka sebagai kreator dari informasi. Demikian Sis. Gitu ya dari Pak Dedi ya tentang bagaimana pengawasan penyiaran. Nah, mungkin kita akan kembali lagi ke Pak Mario. Kebetulan Pak Mario juga di pengawasan isi siaran bidang terkait ya. Bidang terkait juga. Nah, kalau secara khusus untuk untuk KPID Provinsi Riau sendiri, bagaimana untuk yang secara khusus untuk pengawasan pada pelaksanaan pemilu legislatif kemarin? Seperti apa, Pak? Baik, Sis. Jadi perlu kami informasikan, memang secara umum meskipun dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai forum yang kita diundang sebagai mungkin dari narasumber pembicara, itu tetap kita sampaikan di tahun pemilu kemarin, di tahun pemilu, pokoknya mulai sejak itu ditandatangani gugus tugas itu kan di Medan 9 Februari 2023, kita panjangkan Hari Pers Nasional. Betul. Itu sudah mulai kami dengungkan, walaupun kita belum membentuk Pokja waktu itu. Tapi di mana kesempatan KPI diundang, apakah sebagai narasumber, sebagai pemateri, apapun, dan syukur teman-teman lembaga negara sering undang kita. Kalau mereka BIMTEK kita diundang, teman-teman Bawaslu, KPU, itu kita sampaikan. Nah, jadi juga di forum-forum lain di luar KPU sama Bawaslu, kita sampaikan kita sudah bentuk Pokja, tidak lanjut dari gugus tugas, dan sudah kita sampaikan alurnya. Kalau mau ada pengaduan, ini nomor hotline-nya di sini. Kita terima, nanti berapa hari kerja ini dia, karena ada yang menerima, ada penelaah, nanti kita plenokan nanti terakhir. Betul. Kita plenokan, tapi sampai MK bersidang juga ada gugatan mungkin caleg yang kalah, nggak ada masuk laporan. Belum ada Pak ya kemarin. Nah artinya, tapi kita tidak menganggap. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada laporan berarti kita mengukur siapa yang berhasil, siapa tidak berhasil. Yang penting salurannya sudah kita buka. Nah, soal nanti iklan dan pemberitaan di media penyiaran ya ke kita. Itu udah kita buka tuh kelompok kerjanya. Nah, misalnya ada orang, misalnya biaya kampanye kan yang ditanggung oleh negara melalui penyelenggara. Nah, kalau dia banyak duitnya, boleh nggak? Ya walaupun dia konglomerat, tidak boleh pakai uang sendiri gitu loh. Tetap nggak boleh. Nah, itu termasuk pesan-pesan informasi yang kita sampaikan ketika kita di forum-forum literasi sebagai pembicara. Nah, lagi itu
Jadi artinya dari mulai Pokja itu kita bentuk sampai sekarang sudah diumumkan caleg-caleg terpilih sesuai dengan tingkatannya dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI. Tidak ada secara tertulis yang masuk, dan saya yakin juga mungkin teman-teman KPI daerah di provinsi yang lain di seluruh Indonesia di luar lebih kurang sama. Ya, tapi saya tidak mengatakan partisipasi publik rendah terhadap hal ini. Nggak saya katakan, yang paling penting sebenarnya bahwa kita sudah menyiapkan sarana untuk itu ya, bahwa kita tidak tinggal diam, tindak lanjut dari gugus tugas kita jawab, kita respon dengan pembentukan Pokja ya, khususnya tentang iklan dan pemberitaan di media penyiaran. Tapi itu sekali lagi saya katakan, per hari ini sampai hari ini tidak ada laporan yang masuk secara resmi gitu sih. Baik, itu ya, kita sudah dengar sahabat penyiaran tentang pengawasan penyiaran pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres di awal tahun lalu. Mungkin untuk berikutnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan kita sampaikan, yang akan kita tanyakan, yang bisa dijawab oleh Pak Mario maupun Pak Dedi. Tapi mungkin kita jeda lagi kembali nanti pada berikutnya. Pemirsa di rumah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasangkan perangkat set-top box pada TV analog dan juga perbedaan antara TV analog dengan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat set-top box tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan TV analog terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa hasil yang ditampilkan oleh TV analog. Ini adalah salah satu tampilan siaran pada stasiun TV swasta yang berpancar di daerah Surabaya. Dapat dilihat, hasilnya tidak jelas dan berbayang. Selanjutnya, untuk merubah ke siaran TV digital yaitu dengan menyambungkan perangkat set-top box ke TV analog. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita pindahkan kabel antena dari TV ke set-top box. Lalu, langkah berikutnya, menyambungkan kabel HDMI dari TV ke set-top box. Untuk TV yang tidak support kabel HDMI, dapat menggunakan kabel berjenis AV. Lalu, kita nyalakan TV, kita pilih setting dan pilih menu HDMI. Untuk yang tidak support HDMI, dapat memilih menu AV. Lalu, set-top box akan terinstall. Setelah TV nyala, kita cari channel yang sama dengan yang tadi di awal. Dapat dilihat, ini adalah perbandingan antara TV analog dan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat yang bernama set-top box. Hasilnya lebih jelas dan tidak berbayang lagi. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog,
Pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bapak udah betulkan ke TV-nya? Ini lagi Bapak betulkan. Sekarang kan dah siaran TV digital. Makanya Bapak beli set-top box. Kan? Bersih gambarnya, jernih suaranya. Apa ceweknya itu ya Pak ya? Laki-lakinya itu garang benar. Apa yang ditonton dua beranak nih? Kita nonton sama-sama, Mak. Dah, Bapak dia, siaran ini tak bagus. Dah, sekarang kita ganti dengan siaran yang sehat dan bermanfaat ya. Iya ya Maya, bagus kami nonton ini ya. Jika temukan tayangan yang tidak pantas, laporkan. Kembali sahabat penyiaran di bincang siaran kita pada sore ini, yaitu Pak Mario Abdullah Khair dari KPID Provinsi Riau, dan juga bersama Pak MYI Dedi Malik sebagai Ketua KPID Provinsi Kalbar. Masih semangat ya kita sore ini ya. Kita mendengarkan tadi sharing-sharingnya, mendengarkan cerita-cerita ya. Ada kesamaan ataupun juga tapi juga ada perbedaan antara KPID Kalbar dan KPID Riau. Nah, kita akan kembali lagi kepada Pak Mario. Saya akan kembali bertanya ini. Ini kami ingin tahu ya, untuk sinergisitas antara KPID Provinsi Riau dengan pemerintah provinsi setempat, seperti apa yang sudah terjalin selama ini? Mungkin itu bisa bagi ke kami cerita-ceritanya. Baik, memang secara ini ya mungkin hal itu juga berlaku normatif ya, juga dilakukan ya oleh teman-teman KPI daerah di provinsi lain ya. Kita secara berkala menyampaikan laporan. Ini secara resmi nih, kita pertemuan formal menyampaikan laporan seperti ini, laporan tahunan. Nah, artinya laporan seperti ini kita sampaikan secara berkala kepada yang melahirkan kita dan membuat kita tuh punya payung hukum ya, seperti gubernur dan DPRD. Nah, artinya secara tercatat ini sudah capaian kita nih sepanjang tahun 2021 sampai 2023. Ini kan belum kita buat nih, nanti baru kita rangkum, baru kita publikasikan. Nah, dalam berbagai kesempatan ada forum di DPRD Komisi 1 khususnya kita diundang. Kita diundang memaparkan berapa capaian. Nah, kadang kita kan diundang bersamaan harinya, kadang satu hari itu dengan OPD lain ya. Jadi kita di tahun 2022 kita punya serapan tertinggi dari 23 OPD Riau. Tertinggi, meskipun kita bukan OPD, tapi karena kita menggunakan dana hibah, ya kan? Tapi kan tetap progres capaian serapan itu kan dipaparkan. Begitu Komisi 1 ngundang kita.
Jadi serapan kita itu hampir 100%. Jadi tertinggi dari 23 OPD. Kalau maksudnya bukan membandingkan yang diundang pada saat itu. Kita lah yang tertinggi sepanjang tahun itu. Artinya berbanding lurus dengan itu, pengembalian dana hibah ke daerah, ke kas daerah Kasda, Silpa itu berarti kan minim. Bisa kita apakan? Kita optimalkan kegiatan kita. Itu pertama. Nah, kemudian kepada pemerintah provinsi juga itu saya sampaikan. Nah, makanya mohon maaf nih sekali lagi, bukan bermaksud. Makanya mungkin ya, karena pihak eksekutif Pemprov ya, dalam hal ini Pak Gubernur, Bapak Ibu anggota DPRD khususnya Komisi 1, karena melihat progres kita ini yang tercapai hampir 100%, makanya anggaran kita, mohon maaf, tidak ada terjadi penurunan. Nah, itu kan berbanding lurus nih. Kalau kami melihat seperti itu. Nah, anggaran dana hibah. Nah, kalau kita ini kan dana hibahnya kan beda dengan ormas. Ormas itu berselang 2 tahun atau setahun ya. Berselang tuh biasanya 2 tahun baru dapat. Kalau kita kan kongruen, dia harus sama dengan tahun sebelumnya karena dana hibah KPI ini tercatat dalam undang-undang pembiayaannya, penganggaran kegiatan. KPI pusat oleh pemerintah pusat, KPI daerah oleh pemerintah provinsi. Jadi kita kongruen, sama harus tiap nama. Makanya ketika ada pertanyaan, kenapa KPI dapat dana hibah tiap bulan? Karena memang kita dana hibah wajib. Ya kan, itu kita katakan beda dengan organisasi. Kita bukan organisasi, kita lembaga negara independen setara dengan lembaga-lembaga negara lain, KPU, Bawaslu, Komisi Kejaksaan, KPK, Komisi Kepolisian dan seterusnya. Nah, itu yang saya katakan. Jadi berbanding lurus dengan itu, ini yang kita jaga dan tidak sekedar ini ya, tidak sekedar kita menjawab komunikasi formal itu ya, di luar itu komunikasi di luar di luar panggung tentu tetap kita lakukan dalam rangka positif ya, jangan dimaknai yang tidak positif ya, positif. Nah, kita menjawab dengan kerja. Ya, kami yakin kebaikan hati Bapak Ibu anggota DPRD dengan Pak Gubernur ya, karena kerja kita dianggap berhasil gitu loh. Nah, berhasil. Jadi tidak banyak uang negara ya melalui APBD yang kita kembalikan. Kan itu salah satu indikator kalau ukurnya gitu loh. Gitu sih. Gitu ya. Jadi artinya terjalin kerjasama yang baik dan juga pelaksanaan lah ya, fungsi bahwa KPID itu sebagai fungsi pengawasan dan juga sinergisitas dengan pemerintah terjalin. Baik, itu ya kita mendengar bagaimana dari KPID Provinsi Riau. Mungkin untuk yang terakhir saya bisa menanyakan kembali Pak, ini kan kita akan menjelang untuk pilkada ya di bulan November nanti. Tentu kan sudah ada statement langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPID Provinsi Riau. Nah, mungkin kita bisa dapat bocorannya nih untuk KPID Kalbar, apa aja yang akan dilakukan langkah-langkahnya oleh KPID Riau. Kemarin 7 Mei 2024 saya didapuk menjadi pembicara workshop peliputan pemilu garis miring ya pilkada 2024. Ini kan ada hubungan nih pertanyaan tadi. Penyelenggara Dewan Pers, narasumbernya Dewan Pers, KPU, Bawaslu, KPI daerah, dan pemimpin redaksi beritajatim.com. Ya kan? Nah, jadi artinya di forum itu ya, di hadapan peserta workshop itu pesertanya teman-teman LPP ya, kemudian para kontributor, para ahli pers yang tinggal di Riau, walaupun saya juga ahli pers juga kan, tapi saya sebagai narsum waktu itu ya, dan para pemimpin redaksi media yang sudah faktual oleh Dewan Pers, termasuk juga pimpinan asosiasi dan organisasi konstituen Dewan Pers kayak PWI, AJI, SPS, AMSI dan seterusnya, itu diundang tuh. Nah, itu kita jadikan sarana. Ya, kenapa? Karena kita beranggapan ini sudah, dia selain pemimpin redaksi, dia owner media nih masing-masing nih. Sarana efektif. Kita mau ngomong, mohon maaf, di warung kopi, ya walaupun kita keliling capek, tapi kita diajak ngomong di forum itu, di situ tuh para pemilik media semua. Minimal dia kepala biro atau kontributor. Nah, kita sampaikan bahwa Pokja
jalan terus, tidak dibubarkan. Pokja yang kita bentuk di KPI ini tindak lanjut dari gugus tugas di Medan tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Ibu Nini, hadir di situ waktu itu. Ya, salah satu. Jadi saya katakan, kami juga punya tugas. Meskipun sekarang ini proses politik masih dalam ranah internal partai politik, belum masuk pendaftaran di KPU, baru mulai Agustus, kampanye nanti September, tapi ini sudah kita sampaikan, pokoknya membubarkan. Kalau nanti misalnya, ya kita nggak tahu nih, teman-teman melihat ada kampanye dini dalam tanda petik, ya kan? Padahal masanya belum kampanye. Nah ini pokoknya ini salurannya bisa gini, teman-teman media itu. Meskipun kita sifatnya KPI itu kan beda. Kita kan tidak mencegah. Sesudah ada peristiwa baru kita apa yang akan kita lakukan, baru kita proses. Kalau ada laporan kan bukan mencegah. Kalau mencegah kita paling edukasi dalam tanda petik sebenarnya kan, bahwa ini boleh, ini tidak, ya kan? Ini boleh. Nah itu bagian dari sana. Makanya materi yang saya sampaikan waktu itu tentang topiknya memang sudah dipilihkan oleh Dewan Pers, iklan dan pemberitaan kampanye di media penyiaran. Jadi kita lokalisir, persempit ya. Kita persempit segmentasi ya, supaya nanti teman-teman bisa mengenangkan. Makanya kita mengimbau 81 lembaga penyiaran itu bisa menyukseskan pilkada tahun 2024. Tapi pada bagian yang lain saya minta secara khusus kepada Ketua Bawaslu dan KPU, tolong perhatikan 81 ini. Yang mungkin komunitas tidak masuk, karena lembaga penyiaran komunitas kan tidak bisa untuk beriklan. Ya kan tidak bisa. Yang apa itu kan LPP sama lembaga penyiaran swasta. TV berlangganan juga tidak bisa, TV kabel ya. Nah itu saya katakan, tolong diperhatikan Pak KPU, Pak Bawaslu, saya bilang. Ya, kalau Bapak ini perhatikan, Bapak kan tinggal bersurat. Nggak mungkin gara-gara Bapak bersurat, Bapak dipecat oleh DKPP. Nggak mungkin. Nah, artinya di hadapan teman-teman kontributor RSSJ yang ada di situ, di hadapan teman-teman LPP, saya kan sudah sampaikan. Apalagi Ketua Dewan Pers sudah bilang, ini diprioritaskan kerjasama kepada Pemda. Saya minta teman-teman ini. Itu pernyataan Ketua Dewan Pers. Ketua Dewan Pers saja sudah ini yang salah satu lembaga negara di pusat, masa kita nggak kita sampaikan? Nah, saya pikir itu yang efektif, itu kita lakukan supaya nanti pelaksanaan ini bisa tidak sekedar MOU saja. Sudah ada gugus tugas, nanti orang nanya kerja kalian apa? Gitu kan? Jangan dianggap nanti KPI ini cuma makan gaji buta. Gitu kan? Wacana aja ya. Tapi tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Publik tidak bisa kita puaskan. Makanya kritik saran nih kita terima. Tapi ini yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, itu loh, Sis. Gitu ya. Kita akan dilakukan dalam rangka pilkada. Untuk di bulan November nanti. Sama-sama akan sibuk kita ya. Sibuk. Baik Pak, mungkin untuk Pak Mario, kita ingin minta semacam closing statement-nya lah. Untuk dari sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau. Baik. Ya baik, jadi saya ingin katakan meskipun sekarang kita antara punya harapan yang baik ya dengan isi dari Undang-Undang Penyiaran yang akan disahkan RUU di tengah polemik yang ada, tapi saya pikir tidak melemahkan semangat kita untuk menjalankan tugas sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Ya artinya ini momentum yang baik dan strategis. Ya peran-peran kita ya memperkokoh kehidupan bangsa, integritas nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus kita ambil. Ya, kita berada khususnya di di zona perbatasan juga. Ini soal pemilu ini penting nih. Ya, soal pemilu jangan nanti lebih familiar tokoh-tokoh di negara tetangga daripada tokoh-tokoh setempat kan. Nanti yang disalahkan lagi-lagi KPI kan begitu. Nah, saya pikir ini menjadi momentum strategis, kita harus ambil bagian semua pihak. Ya, kita harapkan yang terkait dengan pemilu khususnya pilkada dalam waktu dekat ini semuanya tentu harus bergandengan tangan agar nanti terpilih produk-produk pemimpin kepala daerah yang berkualitas bagaimana harapan dari rakyat masing-masing di daerah, kabupaten kota dan provinsi kita. Demikian, Sista. Baik, terima kasih Pak Mario, sangat hangat ya untuk sore ini dan juga informasi-informasi yang disampaikan sangat memberikan juga macam masukan juga untuk kita di KPID Kalbar.
Dan terakhir mungkin kita kembali lagi kepada Pak Dedi. Closing statement juga. Baik, terima kasih. Bangsa Indonesia dalam waktu dekat ini akan melakukan pesta demokrasi lagi, yaitu pemilu kada pimpinan daerah. Nah, menjadi tanggung jawab kita bersama, KPI selaku regulator dari penyiaran berdasarkan amanah Undang-Undang 32 tentunya harus menjalankan fungsinya secara optimal. Bagaimana mengawasi khususnya media elektronik, TV dan radio, tetapi tidak cuma mengawasi, perlu juga melakukan langkah-langkah strategis, makanya selalu dilakukan literasi, sosialisasi, dan sinergisitas serta kolaborasi. Di satu sisi, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPID selaku regulator harus juga ditanggapi baik dari 3 sisi. Dari lembaga penyiaran sendiri harus juga ada goodwill atau niat baik bahwa kita punya kewajiban membuat informasi atau berita yang memberikan pencerdasan ke masyarakat. Informasi yang terkait, relevan, dan penting khususnya untuk bagaimana langkah-langkah menghasilkan pemilu kada yang berkualitas. Perlu kreativitas dan inovasi dari lembaga penyiaran. Dari masyarakat sendiri, saya sangat mengharapkan adanya peran serta keaktifan masyarakat, bahwa masyarakat punya peran penting. Satu suara masyarakat akan menghasilkan bagaimana khususnya Kalimantan Barat ini 5 tahun ke depan. Mari kita menjadi pemilih atau pemirsa yang cerdas dengan memperoleh informasi dari lembaga penyiaran yang berkualitas. Demikian juga pemerintah sebagai mitra atau stakeholder yang juga bisa menjalankan program-program strategisnya, khususnya mengawal pelaksanaan rencana pemilu kada ini, sehingga masyarakat Kalbar bisa tetap aman, tetap kondusif, dan kondisinya representatif. Program siaran yang sehat akan menghasilkan masyarakat yang cerdas dan juga akan menghasilkan pemilu kada yang berkualitas. Salam literasi KPD Kalbar. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Mario Abdullah Khair SH selaku Wakil Ketua KPID Riau, KPID Provinsi Riau yang hadir pada hari ini di kantor KPID Kalbar. Dalam rangka kunjungan kerjanya ya. Kami kembali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga untuk kepada Ketua KPID Kalbar, Pak MYI Dedi Malik ST. Kami juga mengucapkan terima kasihnya. Kita sudah bersama sharing semangat membangun penyiaran daerah bersama KPID Kalbar dan KPID Riau. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Kepada sahabat penyiaran